Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang berkuasa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena anugerah Tuhan saja. Tuhan, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat-sangat percaya, kami pasti diberkati dan kami pasti jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami renungkan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Doa yang berkuasa. Saudara, tidak ada doa yang sia-sia. Doa yang datang karena kerinduan, doa yang datang dari hidup yang benar, doa yang datang karena seruan dari dalam hati kita, tidak ada yang sia-sia. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, jelas dikatakan, mengaku dosamu. Jadi, kalau kita mengaku dosa, maka doa itu menjadi berkuasa. Bahkan saling mendoakan. Kita butuh saudara seiman. Kita nggak bisa menjadi Superman sendiri. Kita butuh sesama kita untuk saling mendoakan. Waktu kita saling mendoakan, mengaku dosa, maka Alkitab bilang, kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, Alkitab bilang sangat besar kuasanya. Saudara, bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam berdoa? Ada harapan yang sesungguhnya kita inginkan terjadi dalam sebuah doa. Kita berharap dikabulkan. Kita berharap terjadi mujizat. Kita berharap masalah selesai dengan cepat. Kita berharap ada campur tangan Tuhan. Ada banyak harapan-harapan, keinginan-keinginan waktu kita berdoa. Nah, kalau kita tadi membaca ayat yang kita baca tadi, Yakobus 5 ayat 16, dikatakan dengan jelas tentang kuasa doa. Dituliskan, berdoa yang benar diperlukan sikap hati yang tulus dan benar. Saya ulang saudara, berdoa yang benar diperlukan sikap hati yang tulus dan yang benar. Dikatakan saling mengaku dosa. Artinya bahwa dosa adalah penghalang akan terkabulnya doa. Saudara, mungkin hari ini saudara lagi berdoa, meminta, berseru. Mungkin saudara anggap itu genting sekali. Maka ingatlah,
Jikalau masih ada dosa yang saudara masih lakukan, masih saudara kerjakan detik ini juga, maka itu menjadi penghalang untuk doa saudara dikabulkan Tuhan. Saudara harus melakukan pemberesan. Saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Sikap hati yang tulus dan benar berakibat doa kita adalah doa yang tidak egois, tidak menuntut seperti yang kita mau, tapi terjadi menurut kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara hari-hari ini berdoa atau lagi berseru kepada Tuhan, maka saudara, pemberesan dosa itu penting untuk dilakukan supaya jawaban doa itu terjadi. Paulus menjelaskan bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, saudara dan saya harus meminta Roh Kudus untuk kemudian memimpin doa kita. Nah, Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman apakah doa itu sesuai dengan kehendak Allah atau doa itu adalah doa didorong oleh keinginan daging. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, apa yang diberitahu kepada kita? Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kita butuh Roh Kudus. Waktu kita lagi berdoa, kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepada pemahaman apakah doa kita itu sebenarnya benar, sesuai kehendak Allah kah atau tidak. Untuk itu saudara, jangan asal berdoa. Jangan asal mengklaim. Jangan asal meminta. Tapi terlebih dahulu, biarlah Roh Kudus yang memimpin doa kita, mengajari kita, membantu kita, sehingga kita bisa tahu doa kita berkenan apa tidak. Saudara, hati yang bersih, hati yang tulus akan membuat kita mengetahui apakah kehendak kita, apakah doa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ini bisa persis sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau doa kita sudah selaras karena hati kita bersih, maka disitulah kuasa doa itu terjadi. Dengan demikian, doa yang berkuasa, doa itu menjadi nyata karena memang doa kita disingkapkan, dituntun oleh Roh Kudus sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. So, mengaku dosa, meminta tuntunan Roh Kudus, dan membiarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka doa itu akan berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Tidak ada doa yang sia-sia apabila diakui, apabila ada dosa.
Tidak ada doa yang sia-sia apabila dituntun oleh Roh Kudus. Tidak ada doa yang sia-sia apabila mengandalkan Roh Kudus. Kami percaya doa itu berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.